Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengambil keputusan untuk membatalkan kembali keberangkatan haji tahun ini setelah tahun 2020 juga terjadi hal yang sama. Apa kemudian yang menjadi alasannya? Kita akan mencari tahu lewat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ikuti kami. Kita akan berbincang langsung dengan PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Khoirizi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Boleh dilepas maskernya. Pak Khoirizi sehat? Sehat Pak, harus penuh semangat. Tapi Pak Khoirizi, ini mungkin juga membantu menjawab apa yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Alasan latar belakang kenapa akhirnya pemerintah mengambil keputusan membatalkan keberangkatan haji tahun ini? Tahun kemarin sudah Pak? Makasih Mbak Kan ya, tentu keputusan ini pasti tidak mengenakan, ya, pasti tidak menyenangkan, pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Setiap kebijakan yang kita ambil pasti ada dampak. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tetapi dalam era demokrasi hari ini, tentu kita menghormati itu semua. Apa alasannya? Alasannya sederhana. Dalam Undang-Undang 8/2019 tentang penyelenggaraan haji. Tujuan ibadah penyelenggaraan haji ada 3. Ada pembinaan, ada pelayanan, ada perlindungan. 2 hal ini kita bisa tangani. Insya Allah selesai. Tapi begitu kita bicara pelindungan, ini yang kita sulit jangkau. Kenapa? Dalam suasana hari ini, tidak ada satu orang pun yang berani bertanggung jawab terhadap dampak corona hari ini. Artinya alasan terkuatnya masih karena pandemi COVID-19 yang belum bisa. Keselamatan dan keamanan jemaah akibat pandemik. Sudah mentok ya berarti Pak, sudah tidak ada jalan lain nih untuk kemudian merubah keputusan yang ada. Negara itu kan harus final Mbak, nggak bisa ragu-ragu. Negara itu harus firm. Kenapa? Dia memikirkan orang banyak, bukan mikirin satu orang. Jadi itu yang sampai sekarang sudah digarisbawahi, keputusan pemerintah sudah final akan final. Meskipun nanti ada perubahan yang terjadi. Oke, dan sudah dimitigasi juga. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Tapi Pak Khoirizi, artinya 2 tahun sudah keberangkatan haji ini kan dibatalkan ya Pak, 2020, 2021, tadi juga disampaikan oleh Bapak. Nah kalau berbicara mengenai pembatalan keberangkatan haji, ada beberapa opsi kemudian yang ditawarkan Pak. Jamaah haji bisa tetap menyimpan dana hajinya atau menarik. Bagaimana prosedur ini bisa keluar sebagai pilihan Pak? Jadi ketika pemerintah memutuskan untuk tidak berangkat, pasti ada hal-hal yang harus kita atur. Pertama, bagi jemaah yang akan menarik uangnya, gitu. Tapi kita pesan, uangnya uang setoran lunasnya, jangan setoran awal. Yang 25 juta itu jangan diambil. Kalau dia mengambil yang 25 juta itu, maka pemerintah, sistem akan mengatakan dia mengundurkan diri. Dengan demikian kuotanya hilang, antrinya keluar. Tetapi kalau dia mau mengambil yang setoran lunasnya, berapa ya? 10 juta. Caranya bagaimana? Datang ke Kemenag kabupaten kota yang terdekat, bawa surat permohonan, lampirkan buku tabungannya, lampirkan KTP-nya, kemudian lampirkan setoran lunasnya, dan kasih nomor telepon. Apakah HP, apakah nomor kontak biasa. Untuk apa? Untuk ketika kita transfer, kita akan kontak. Mbak Niken, uangnya sudah diterima? Kalau belum, kami akan telusuri. Sampai segitunya Mbak. Itu yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Kalau dia mengambil setoran awalnya, maka dia akan keluar dari antrian itu. Itu sudah diatur dalam sistem? Sudah, pasti. Pak Khoirizi, tapi untuk kasus-kasus tertentu, tadi memang dibilang kalau sistem siapa yang mendaftar duluan, meskipun ini mundur, dia akan berangkat juga duluan. Tapi bagaimana untuk mereka-mereka calon jamaah haji yang sudah usia lanjut Pak? Ada kekhawatiran di kalangan mereka, tidak sampai umur kemudian. Baik, sekali lagi saya katakan Mbak Niken, haji ini dilaksanakan di luar negeri, haji ini dilaksanakan di Arab Saudi. Seluruh regulasi Arab Saudi tentu harus kita taati, harus kita patuhi. Selama regulasi itu tidak ada, itu mustahil, pasti akan kita berangkatkan. Prinsip begitu Mbak. Pak Khoirizi, kekhawatiran ini muncul karena ada isu-isu lagi tentunya. Pemerintah Indonesia, Kementerian Agama mengutamakan mereka kemudian yang berusia di bawah 60 tahun. Benar hal ini? Tidak Mbak. Tidak ada, Indonesia tidak mengatur itu, yang mengatur itu Arab Saudi. Tidak saja regulasi yang undang-undang kita yang harus kita taati, tetapi regulasi Arab Saudi juga kita harus taati. Haji ini adalah maklumat, haji ini panggilan. Ketika Allah belum mau memanggil kita, bagaimana kita mungkin bisa melaksanakannya?
Dan wujud keseriusan pemerintah, keputusan tadi sudah final Insya Allah. demi keselamatan dan kesehatan Insya Allah. umat. Terima kasih Pak Khoirizi. Nah, pemirsa, itu tadi penjelasan dari Kementerian Agama, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kita akan temukan fakta berikutnya.